Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Al-Mukarram Sahbil Fadilah Kiai Haji Ulul Absar Abdillah, muka pangkat Ustaz. Ketua Umum Baganusa Gus Nabil Harun. Ini kalau anak buahnya makan beling, ini makannya lokomotif. Gus Hasan Sekjen dan Pak Satiri, maksudnya apa? Perpustakaan dan Takmir Masjid. Semua yang hadir dari Dewan apa? Dewan Khoso. Dewan Khoso, pendekar, pokoknya yang jawara-jawara lah. Pertama, saya mohon keikhlasan. Mari, walaupun tadi barangkali sudah membaca Al-Fatihah untuk Hadratil Marhum wal Maghfurlah Kiai Haji Makhtum Hanan dari Babakan Ciwaringin yang malam ini di Hauling undang saya, tapi saya karena banyak kesibukan nggak bisa berangkat. Beliau itu salah satu kelebihannya, salah satunya itu ketika pemerintah mau membangun jalan tol Cipali itu, nanti akan mendekati pesantren, mendekati kuburan masyayikh Babakan Ciwaringin. Ya, mendekatilah 5 meter dulu. Beliau menolak, nanti ganggu khalwat, ganggu zairin. Dirayu oleh Menteri Agama, dirayu oleh Wakil Kepala BIN, waktu itu masih beliau lah, yes. Tidak. Nanti dibangunkan gedung sekian lantai, tidak. Nanti dikasih duit, tidak. Kalau sampai tol itu belok, kata Pak JK, itu negara rugi atau proyek itu rugi 150 miliar karena belok. Kalau belok, menghindar jauh. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, apa artinya saya cerita begini? Dulu baca Al-Fatihah baru saya cerita. Mari kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi'fu anhu waj'al jannatahu ma'wah. Allahumma aftah abwaab as-samil ruhi fa innahu abduka al-faqir rahmatu maghfiratik. Bismillah wa ala millati rasulillah iftah abwaab as-samai ruhi. Al-Fatihah. Kita teruskan. Itu artinya kiai yang punya prinsip, yang tidak takut diancam, diteror, atau tidak layu dirayu, tidak mempan dirayu. Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, cari sendiri Pak. Masuk Baganusa cari sendiri ayat Quran. Mau ditunjukkan ayat nomor sekian. Itu kampungan, itu bukan NU itu kalau itu. Kalau NU gak usah tunjukkan ayatnya, cari tahu semua. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa bayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dulu ada tawaran primordial. Allah menawarkan sebuah amanah kepada langit, bumi, gunung. Diberi amanah tiga makhluk ini tidak mau menolak. Bukan menolak itu menantang, bukan melawan, bukan. Wasfaqna minha, karena takut, ngeri kalau tidak mampu menjalankan amanah. Manusia ente ini, kita ini terima amanat itu. Gunung aja menolak, langit menolak, bumi menolak, kita menerima. Hebat gak kita ini? Hebat gak kita ini? Hebat. Menerima amanah dari Allah. Mahiyatilkal amanah. Amanah apa sih itu? Yang sampai langit, bumi, gunung ketakutan, ngeri, takut gak bisa menjalankan amanah. Amanah kalimatul haq. Apa? Berani mengucapkan na'am, yes, oke, ketika menghadapi kebenaran. Walaupun orang lain mengatakan tidak, walaupun mayoritas orang lain masih ragu-ragu, ketakutan, dia mengatakan
Iya, setuju. Kalau memang itu benar. Berani mengatakan no, la, tidak, menolak pada kebatilan, kezaliman, penyimpangan. Walaupun yang lain menerima atau yang lain diam, ketakutan. Beliau tidak. Atau si aman itu harus diucapkan apa adanya. Nah, manusia itu berjadi sanggup menerima begitu. Ente ini dulu waktu zaman arwah masih antabita ya. Zaman entitas laten al-thabita, kita pernah menjawab sanggup nama amanah itu. Siap jadi ketua umum Pagar Nusa. Dulu jawab itu dia jawab. Siap jadi ketua umum PBNU. Nah, mari kita contoh para. Kalau Rasulullah contoh terlalu jauh ya. Kalau Rasulullah banyak, ya sepanjang hidupnya contoh semua. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr lan atruka ala hadzal amr lan atruka hatta ahlika duna. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, orang terus kemudian merembulan tangan kiriku untuk agar saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya mati, sampai saya hancur. Itu Rasulullah. Berat kan ya? Berat ya? Nah, agak turun lagi dikit, Kiai Haji Hashim Asy'ari dipaksa Jepang agar hormat ke timur. Apa jenenge apa itu? Saya agar hormat ke timur, ke Raja Kaisar Jepang. Menolak, digebukin, dipenjara 1 bulan di Mojokerto. Keluar dari penjara, tangan kanannya nggak bisa bergerak. Di penjara ditemani oleh ini pamannya Ki Maktum, pamannya Kiai Solehin. Tapi waktu itu panggilnya Kang Solehin. Dari Cirebon, bukan dari Trengganu. Bukan dari Pati, bukan dari Cirebon. Kang Solehin itu yang menemani kayak dengan setia menemani Mbah Hashim digebukin di penjara 1 bulan. Kiai Zail Mustafa Tasikmalaya dibunuh, dipancung lehernya, diancol oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen dan tidak mau mengarahkan masyarakat agar menyerahkan hasil panen ke Jepang. Kiai Hamid Rusdi di Malang diberondong, sekarang jadi nama jalan tuh, walaupun bukan Pak Nasional, ada jalan Hamid Rusdi di Malang. Kiai Ilyas Lumajang. Walhasil kita contohkan kiai-kiai yang dulu pernah sampai mati mempertahankan kebenaran. Siap Pagar Nusa? Siap. Kok siap di sini toh? Di sini siap, di sana nggak siap ya? Sekarang siap, besok nggak tahu ini. Nah, mari kita tiru, kita teladani sikap kiai yang selalu mengucapkan kalimatul haq, tidak pandang, la yakhafu laumata laim, tidak pandang, tidak takut. Ini tadi Mas MC, siapa nama Mas MC ini namanya? Ali Rahmat. Tidak takut komentar apapun. Saya dikira takut apa? Saya nggak pernah takut sama siapa, kecuali pada istri. Itu pun kadang-kadang, tapi enggak seterusnya. Ya Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan, kita usahakan semampu kita. Kita niru Mbah Hashim ya barangkali jauh, kita niru Kiai Zail Mustafa ya jauh. Mari kita upayakan semaksimal mungkin menteladani, mengikuti, meniru ulama, para kiai Nahdlatul Ulama yang telah berjasa besar membangun NKRI, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Lah tiba-tiba ada kelompok yang nggak pernah berjuang, nggak pernah penjara, tiba-tiba nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun sekolah, tiba-tiba khilafah. Gimana sih ini? Nggak pernah ngaji khilafah, kok tiba-tiba khilafah? Iki piye sih? Kumaha sih ieu teh? Nggak pernah berjuang, nggak ikut berjuang, nggak ikut bangun masyarakat, nggak ikut bangun masjid, musola, madrasah, pesantren, tiba-tiba khilafah. Iki piye sih? Masya Allah. Paham nggak? Mari kita ikut orang sudah berjuang. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur. Kiai Wahid Hashim itu
termasuk salah satu anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu ketua umum PBNU itu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, anggotanya ketuanya Bung Karno, sekjennya sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena Maramis. Itu panitia inti yang memerdekakan Indonesia. Artinya apa? NU dulu panitia, NU tuh hanya belum bagian yang wajar, belum masih panitia terus panitia bela negara, panitia apel Pancasila, kok panitia terus ya? Apa? Panitia kerja terus, iya. Akidah kita jaga, kobilah, komunitas negara lah, kita jaga. Nggak pernah dapat ghanimah. Allah, nggak pernah dapat BOS pesantren, bos ya. Nggak pernah dapat berak raskin, lo nggak pernah dapat pesantren. Padahal kiai-kiai kampung, ada nggak kiai kampung yang ngajari ngebom? Ada nggak? Gini ya caranya ngebom, ada nggak? Gini caranya berantem, gini cara demo, ada nggak? Kiai kampung walaupun sarungnya cap gajah duduk 3 bulan belum dicuci, bajunya koko, kalau kokonya Mas Zul bagus, kokonya udah campur kuning itu, kopiannya hitam campur merah, rokoknya jarum coklat, sendalnya lili. Tasnya kalau Nabil tasnya mereknya Delsi, Samsonite, 1,5 juta itu, atau agak nikah lagi yang Beli 6 juta. Kalau kiai itu tasnya di pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya misik, itu yang orang sebelah bisa batuk bau misiknya itu. Musolanya kecil, tikarnya sobek, jedingnya jeding tuh kamar mandinya nggak ada airnya, ada ciduknya bolong. Masya Allah, ini sempurna banget nih, sifatnya sempurna banget, baunya pesing, kuning sampai. Cocok nggak musola di kita soalnya itu? Padahal Pak ya Cirebon juga. Padahal kita yang melawan Belanda, kita melawan Jepang, kita panitia kemerdekaan Indonesia. Nasibnya kok gitu ya? Ya jadi apa dari Pokja apa Panja terus. Paham nggak? Nah, tapi alhamdulillah bi barakatihim wa karamatihim sampai sekarang NKRI masih ada dan tidak seperti di Timur Tengah. Gini, jangan salah paham. Agama itu akidah, syariah, akhlak. Pak Mas Ilul tadi bicara akhlak. Paham nggak? Akidahnya kita Indonesia sama dengan orang Arab, sama. Rukun Islamnya, rukun imannya 6 sama. Iman billah, iman bi malaikatihi, iman bi kutubihi, iman bi rusulihi wa anbiya'i, iman bil yaumil akhir, iman bil qada wal qadar. Sama enggak? Arab, Jawa, Trenggalek, Pacitan, pojok. Ini pojok mana, Pak? Pojok mana? Pulau Lembu apa? Pulau Lembu ya? Madura itu sama. Wes, sudah ya. Syariatnya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji umurnya ke Mekah, zakat 2,5%. Ini bukan ente kira-kira itu. Ini mustahikin bukan musakin, mustahikin. Sama orang Arab, orang Indonesia sama, sholatnya 5 waktu dan seterusnya lah ya. Itu syariat ya. Paham nggak? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah sama, Qurannya sama. Begitu jatuh atau begitu masalah akhlak, bangsa Indonesia jauh lebih baik, lebih mulia, lebih unggul daripada bangsa Arab. Tidak ada adik panggil kakaknya di sana kak, mas, bang, kakak, gak ada. Namanya doang. Saya pernah mendengar telinga saya sendiri, adiknya Raja Fahad, bukan resmi, bukan, mau sholat itu Fahad, tangan Fahad. Artinya panggil kakak Raja Fahad kakaknya Fahad saja. Ayo di sini. Ya Allah, sejelek-jeleknya orang manggilnya kakak. Lagi bertengkar masih, ayo mas, mau apa? Lagi berantem. Ayo mas. Itu budaya namanya, akhlak namanya, bukan agama, bukan. Dah,
lewat di depan orang tua, anak muda lewat orang tua, permisi kek, nyun sewu, bakal Sunda namanya apa? Punten, nggak ada, biasa. Dah. Lewat depan orang sholat, biasa, nggak risih, nggak alergi, nggak ragu-ragu, nggak maju mundur, biasa. Coba kita kalau mau lewat ada orang sholat, muter sana. Bukan hanya depan orang sholat, yang sudah haji nih tahunnya sudah haji. Yang sudah haji pasti tahu, pasti mengalami. Lagi sujud kepala kita dilangkahi. Iya, di sini cari bajingan sebajingannya. Berani nggak ngelangkai orang di kepala sujud? Bukan karena takut pada bagarus tempeleng, bukan. Hatinya tuh berani, tega nggak namanya? Sampai hati nggak ngelangkai kepalanya orang sholat lagi sujud. Cari bajingan lah, preman lah. Bukan masalah takut ditempeleng, bukan. Hatinya tuh loh, paham nggak? Ini namanya akhlakul karim. Kalau ada tamu, ini budaya, namanya budaya, beda pasti, bukan berarti jelek atau baik, terserah yang ternilai. Ada tamu tidak masuk rumah, temboknya tinggi itu, pagar yang tinggi di rumah itu, sampai berjam-jam tiap hari, tetangga teman ngobrol pun disitu, nggak boleh masuk rumah, jelek. Kalau kita ada tamu ditemuin di luar gimana? Nggak boleh masuk rumah, jelek banget kalau kita. Lah ini menyerahkan barang pakai tangan kiri, nyun sewu, sampai para ulama pun di Arab biasa tangan kiri. Ulama itu, mohon maaf, ulama, dokter, dosen ngasih apa-apa pakai tangan kiri itu hal yang sangat biasa. Coba di kita, ya Allah, itu namanya budaya. Nah jadi banyak lagi lah. Di Irak belum lama, 2 bulan lalu, sholat Jumat penuh. Satu golongan pulangnya ke utara, satu jamaah selesai sholat Jumat pulangnya ke selatan. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng, jam 2 perang. Televisi buka, pertama kali Quran. Wush, enak itu, baca Quran enak. Kalah semua yang orang Indonesia lah. Setelah Quran, mau itu, wah udah mau itunya bukan kelas esek-esek, bukan. Ulama alim betul yang mau itu di televisi di Irak, di Syria, di Mesir. Udah, Quran sudah, mau itu sudah, berita. Begitu berita, bom meledak di Irak korban 30, bom meledak di Syria korban 40-50, perang antara Yaman dan Houthi dengan digempur Saudi Arabia, korban ibu-ibu anak. Tadi baru Quran. Tadi baru nasihat, baru isinya akhlak, tak gotong royong, persaudaraan, saling menghormati. Beritanya, nah itu namanya budaya kita lebih mulia daripada mereka. Ini yang saya maksud Islam Nusantara. Agamanya Quran itu sama, rukun imannya, rukun Islam, tapi budayanya beda. Lah budaya kita ini kita jadikan, kecuali yang bertentangan dengan syariat ya, minuman keras atau free sex, enggak. Yang selain itulah kita jadikan infrastrukturnya agama. Contoh beduk tadinya alat musik orang joget-joget, goyang kerawang. Ya tadinya, begitu oleh para wali dijadikan tanda masuk waktu sholat. Bagus enggak? Beduk jadi tanda waktu sholat. Apalagi orang kalau kematian dulu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dimelekin. Kenapa? Rohnya belum hilang dari rumah, malu belum pergi, masih ada di rumah ini. Rohnya itu dimelekin. Pakai apa melekannya? Gaplek, adu jago, cerita dongeng gak karu-karuan. Datang agama Islam 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, biarkan. Tapi isinya afdhalul dzikri fa'nahu. Bagus tidak? 3 hari, 7 hari dari orang luar, bukan dari Islam, tapi isinya Islam. Baik tidak? Batik, sarung, celana, bukan dari Arab, bukan. Tapi untuk sholat, bagus enggak? Sholat pakai batik, ngaji pakai batik, silaturahim pakai batik. Neng apa? Belangko nih. Yang kurang, yang tidak benar, gamis kopiah putih untuk demo. Nah, kalau gamis kopiah putih untuk sholat,
Tapi untuk demo, nah itu masih bagus batik dan celana atau sarung untuk belangkon untuk sholat atau untuk apa aja, ngaji atau silaturahim atau terserah. Nah, oleh karena itu budaya kita lebih ada nggak dasarnya? Saya ngomong ini dasarnya ada nggak? Ada. Nih, dengarkan. Para sahabat menyebarkan Islam sampai ke Persia, ke timur. Melihat ada bangunan 12 meter, 15 meter. Para sahabat aneh, di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Apa itu? Naon itu? Satu sama lain tanya, apa ini? Dilihat di atasnya ada api, apinya disembah. Agama itu namanya agama apa? Majusi, nyembah apinya ditaruh di atas. Oh, kata orang Arab, kata sahabat, hadhihi manaroh, apa? Tempatnya api. Nar, api, manaroh tempatnya sujud, masjid. Sholat, tempatnya sholat, musola. Nar, api, tempatnya api, manaroh. Oh, tempatnya api ini. Ayo kita ambil saja, kita lestarikan. Apinya dibuang, menaranya untuk monumen masjid. Benar apa enggak itu? Bagus apa enggak itu? Dari mana datangnya menara? Yang jawab, dari mana datang menara? Makna asalnya apa? Tempatnya api, manara itu. Ya, ketika pergi ke barat, ke perbatasan Romawi, sahabat melihat ada bangunan pakainya kubah, gereja, istana, orang-orang rumahnya orang kaya. Ini bagus ini untuk masjid. Kenapa? Supaya baris tanpa tiang, pakai kubah kan, supaya baris soft sholatnya tidak putus. Kalau pakai tiang ini putus nih, softnya ini. Kalau pakai kubah tanpa tiang, jadi oleh Islam diambil tuh bangunan kubah untuk masjid. Coba ente lihat, kalau lihat di TV lah, nggak usah lihat ke sana nggak akan kuat. Di Kremlin di Moskow, di sana Soviet, itu istananya dan pakainya kubah kayak masjid persis. Kalau orang nggak tahu, di Moskow itu, saya juga dari sana sekali ke sana, kayak masjid kubahnya. Nah itu jualan mana itu? Apa Islam ngambil dari sana, apa sana ngambil dari Islam? Islam ngambil dari sana. Itu udah zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, Kubah. Jadi mengambil bangunan, budaya, arsitektur atau apa, gaya apa dari luar Islam asal tidak mengganggu akidah, bahkan untuk memperkuat akidah, syai'un hasanun, sesuatu yang baik. Kalau mau cerita lagi nih, Khalifah Muawiyah sakit perut. Khalifah Muawiyah punya dokter pribadi. Dokter Arab nggak ada orang Arab dokter. Orang Arab dokter taunya nanam korma dengan meres sapi susunya onta kok. Akhirnya Khalifah Muawiyah mengangkat dokter pribadi namanya Sarjius. Agamanya Kristen Ortodok. Ya. Punya anak Yahya si Sarjius. Yahya tidak mau hidup di istana dengan bapaknya, enggak, saya mau keluar dari sana, enggak mau. Mendirikan madrasah atau pesantren lah, atau tempat majelis ilmu, ngajarkan ilmu kalam, jenis, fasal, nau, sifat, jauhar, itu yang diajarkan. Muridnya orang Islam. Paham enggak? Jadi ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu kalam itu dari anaknya Sarjius, John Damaskus, Yahya ad-Damaski. Tapi umat Islam cerdas, mengembangkan, Imam Asy'ari, Maturidin mengembangkan, menambahi. Paham tidak? Filsafat dari mana? Dari Yunani. Dikembangkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, dikembangkan. Itu namanya ilmu itu seperti itu. Enggak harus Arab. Ya Arab ya naik onta dong. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ibn Abi Abdul Abbas As-Saffah, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, bapaknya Harun Rasyid, membangun kota Baghdad. Dia yang membangun ibu kota Baghdad dia. Tadinya bukan di Baghdad, ibu kota di Samirah. Yang membangun kota Baghdad. Baghdad itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Bag itu Tuhan, dad itu pemberian. Kira bahasa Arab apa? Baghdad pemberian Tuhan, bagawan.
ahli ketuhanan, bagawan, apalagi. Ya, sudah. Sakit perut. Abu Ja'far Al-Mansur sakit perut. Dukun-dukun Arabnya nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya panggil dokter yang beragama Majusi tadi. Namanya Jirjis bin Bukhtiasyu namanya. Ngobatin khalifah. Setelah itu dijadikan dokter pribadi. Setelah itu bangun rumah sakit namanya Bimaristan. Enggak pernah dengar sejarah begini sih ya. Jadi melongo jadinya. Enggak pernah. Ngajinya cuma wajibnya mandi saja. Jadi rumah sakit di Baghdad itu pertama kali bangun. Lupa namanya udah. Jirjis bin Bakhtiasyu, agamanya Zoroaster. Kalau ilmu kalam pertama kali yang ngajaran siapa? Yahya ad-Dimashqi. Anaknya siapa? Dokter Muawiyah. Anaknya dokter pribadinya kalau Muawiyah Sarjius. Itulah budaya, itulah peradaban, itulah kemajuan. Kita terbuka. Agama Islam, rukun iman 6, syariat kita nggak pernah berubah, tapi budaya kita terbuka ya, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita ambil tengah, kita ambil harus moderat. Makanya di Quran itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Tidak ada dalam Quran kalimah yang mengatakan ummatan Islamiyah, nggak ada tuh. Ada nggak di Quran? Nggak pernah baca Quran ya Allah. Baca makuluh dan falak nas saja. Di Quran itu nggak ada ummatan Islamiyah, nggak ada. Atau ummatan Arabiyah, nggak ada. Yang ada umat wasata, umat yang berkualitas, umat yang punya peran, umat yang berbobot. Jadi yang penting apa? Yang penting apanya? Jawab dong. Yang penting apanya? Kualitas, berbobotnya, perannya. Bukan bendera. Bukan bendera, bukan. Makanya lapal la ilaha illallah nggak usah jadi bendera, tapi dizikiri siang malam. Ya Allah. La ilaha illallah. La itu kanan, tidak. Ilaha kiri, illallah yang mentok ke sini supaya masuk hati. La, itu caranya mentari tiga. La itu takhalli, ilaha illallah isbat. Jadi itulah sebenarnya yang prinsip yang kita miliki, prinsip kita yakin benar. Ayo bareng-bareng ya. Nahnu ashabul haq. Ayo. Nahnu ashabul haq. Al haqqud dini. Wal haqqul watani. Kami pemilik kebenaran. Benar dalam cara beragama. Benar dalam cara bernegara. Harus yakin itu. Pagar Nusa. Siapa tadi? Pagar Nusa apa? Pembela kiai apa? Pembela, penjaga Pagar Nusa. Wah, berkhidmat untuk kiai, setia kepada NKRI, mengabdi setulus hati dengan harga mahal. Kalau harga murah gede nang. Dengan harga begini, harga mahal tuh begini Mas. Kalau untuk kiai ke dalam, ya kita enggak karena materi ya, enggak cari materi. Tapi kalau untuk menghadapi luar harus jelas harganya. Enggak ada gratis kalau untuk luar. Paham enggak? Kalau untuk beri perintah nyapu rumahnya kiai, lillahi ta'ala gitu ya. Kalau untuk ngawal kiai, lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk ngawal bukan kiai, harus jelas. Kullu syai' lahu taman. Kullu syai' lahu qimah. Segala sesuatu gak ada yang gratis, harus jelas supaya dapat ghanimah. Kita ini cuma dapat akidah dan kobilah saja. Aduh, ghanimah gak pernah dapat ya Allah. Makanya kita ini kadang-kadang kalau Pagar Nusa gak begitu. Ini yang Pagar Nusa sudah terkenal ashabul proposal. Padahal ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ini betul nih, saya gak guyon nih. Lagi Muhammad Mi'raj, lihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, mukanya nggak ada dagingnya. Umat Nabi Muhammad tuh, umat Islam, orang Islam. Jibril tanya, man huwa Jibril? Siapa itu Jibril? Gagah tinggi kok nggak ada dagingnya mukanya tuh. Oh, niku itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal.
Betul. Ya bahasa bukan proposal, yang rajin minta, yang tukang minta. Dikira Mi'raj itu ada itu. Oleh karena itu pagar usaha mandiri. Mandiri itu apa artinya? Untuk kita mandiri, untuk orang lain, untuk orang luar, ya harganya dong yang benar gitu. Ya gitu ya. Mudah-mudahan dalam ulang tahun itu 33 ini ala barakatillah wa syafaati Rasulillah wazdad fi quwwa wa syiddah wa istita'ah, ditambah oleh Allah kekuatannya dan kemampuannya gitu ya. Mengembangkan silat pencak silatnya, mengembangkan kanuraganya. Ini ilmu yang sangat langka, harus kita pelihara. Ini Islam Nusantara ini kita pelihara budaya pencak silat. Mudah-mudahan pencak silat sudah internasional belum? Sudah internasional belum? Internasional belum, artinya olahraga internasional sudah. Nah, ya. Harus menjadi internasional. Mumpung ada kesempatan, usia masih muda, masih semangat. Ayo kita bangun pagar nusa yang bermanfaat, berbobot, berkualitas. Bukan hanya benderanya yang hebat, tapi manusianya yang harus hebat. Malah kita alhamdulillah saya terharu, kok mau pagar nusa ngaji Ihya. Ihya nih. Iya, kalau orang salah paham ya, kalau orang salah paham bisa melemahkan semangat Ihya ini. Kalau yang salah paham, bahkan banyak orang goblok mengatakan kemunduran Islam disebabkan oleh Imam Ghazali. Itu salah, nggak tahu. Imam Ghazali mengatakan Imam Ghazali itu hanya anti filsafat Aristoteles, anti filsafat kausalitas. Jadi ini sebabnya ini sebabnya ini. Tapi Ghazali sangat terbuka dengan Plato dan Neoplatonisme. Nggak ngerti, nggak usah ngomong lah. Kalau nggak anti filsafat, dia memang menulis buku namanya Tahafutil Falasifa, kerancuan tapi yang dituju hanya filsafat Aristoteles yang menggunakan sabab wal musabbab. Ini kausal, ini karena ini mati karena apa, penyakit ini yang mematikan gitu loh. Maksudnya tidak, kullu min Allah, ini semua sebab. Hasil gitulah. Tapi Ghazali sangat menghormati Homerus, Empedokles, Pythagoras. Dalam Ihya nanti ada itu. Hanya nggak disebutkan kolanya. Hanya Ghazali nggak menyebutkan Pythagoras berkata, tapi namanya Pythagoras saya tahu ini. Iya, catatan kaki nggak ada. Homerus ada, Pythagoras, Empedokles, Plato, Neoplatonisme yaitu siapa? Plotinus, ada semua di sini dahu-dahunya mereka itu. Karena ilmu itu lil jami', minal jamil jami'. Yang namanya kebenaran itu milik semuanya. Paham gitu ya? Oleh karena itu amanah dari Allah, kita harus berani mengatakan kebenaran apapun resikonya, dari menolak kezaliman, penyimpangan apapun resikonya. Siap? Siap berkata iya terhadap kebenaran? Siap berkata tidak terhadap kebatilan? Malam ini apa besok masih begitu? Malam ini tok sejam. Syukron wa dumtum, selamat kepada Pagar Nusa dan ketuanya Gus Nabil Harun. Gus Nabil ini cicitnya Mbah Khalil, jadi ponakannya Gus Mus, bapaknya sepupunya Gus Mus. Nah, bapak saya Kiai Akil Sirot muridnya Mbah Khalil, sama-sama muridnya Mbah Khalil dengan kakeknya sama teman. Terus dengan Kiai Mahrus Ali, Kiai Mahrus lebih senior. Dengan Kiai Bisri Mustafa, ya. Dari Kiai Bisri Mustafa itu bapak saya menjumpai pernikahannya waktu masih mondok di situ, nikah Kiai Bisri dengan ibunya. Nah, Kiai Bisri Mustafa punya cucu, menantunya. Jadi ini kakak ini. Jadi Rembang itu Kiai Khalil bin Harun, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan yang menciptakan caranya memaknai nahwu Arab. Utada utawi, khobar iku, fa'il opo. Ngerti nggak? Pernah ngaji nggak? Sampai syairnya terkenal. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibih dhohar,
wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dzaraf serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mitlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kaba'ul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Itu para ulama dulu itu. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah wallahu yahfadkum jami'an afadul ahad wal mahal wal fitan wal balaya wal amrad was saqam wa ya'khudh bi aidina fi salah wal khair wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.